atau mungkin 4x6, ya udah pasrah aja. Kita bangun itu aja. Ini kan saya menjelaskannya secara umum. Kemudian kelemahan dari bangunan minimalis adalah itu penguapan panas. Di sini ada gambar. Di sini contoh 4x8. Begitu setiap sisi ruangan kena matahari, coba lihat perhatikan. Penguapan panas yang masuk ke dalam, ini kan ada lebar 6 meter saya contohkan. Di sebelah kiri 1 meter, di sebelah kanan 1 meter, jadi penguapan panas sisanya tinggal 4 meter. Bayangkan kalau bangunan 4x8. 1 meter penguapan panas, 1 meter penguapan panas, sisanya 2 meter. Nah, jadi saran saya di sini, kalau mau buat bangunan minimalis, itu perhatikan arah matahari, kemudian lapisan yang paling banyak kena matahari itu diperhatikan. Karena faktor utama yang salah satu penunjang itu adalah suhu dan kelembapan. Suhu ini dipengaruhi oleh panas. Panas itu ditimbulkan oleh matahari. Nah, jadi ini perlu ada tindakan khusus karena selama ini Bapak Ibu bangun gedung, kata tetangga saya begini, kata teman saya begini. Itu kata tetangga ya. Kita harus berpikir secara logis dan secara ilmiah bahwa panas ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya produktivitas RBW yang ada di Indonesia. Karena lingkungannya sendiri yang memang adalah subtropis, Jadi dari alamnya memang sudah panas sekali. Dan kalau kita bangun bangunan minimalis, usahakan lapisannya diperhatikan. Dan kelemahan bangunan minimalis itu adalah akses yang kurang memadai. Mungkin karena void-nya diperkecil, dan karena merasa kecil, kalau void-nya luas, tempatnya bersarang ada lagi. Nah, jadi di sini saya sarankan kalau mau bangun lagi minimal 6 meter. Kenapa? Satu sisi kiri penguapannya semeter, satu kanan 1 meter, jadi sisanya tinggal 4 meter itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau bangunan misal 3 meter atau 4 meter, coba kita perhatikan Bapak Ibu, itu sangat akan mempengaruhi dan panas. Ini kasus ini sudah saya berapa kali, makanya saya bilang, sorry ya, orang Chinese itu panennya puluhan kilo dan lain-lain. Coba lihat gedungnya mereka. Jadi sama orang yang sukses. Jadi kemarin saya ketemu, kenapa saya bilang, gedung pribumi, kita ini pribumi, sorry kalau misalnya ada orang Chinese, ini pribumi artinya warga Indonesia, itu kan dia bikin gedung sesuai dengan, ya dipengaruhi oleh budget dan lain-lain kan, minimal 4 dan lain-lain. Oke, saya sarankan itu 6 bukan 6 lebarnya. Kenapa harus seperti itu? Karena itu tadi proses penguapan panas. Saya bilang kok orang Chinese ini gedungnya tuh rata-rata sukses. Kenapa? Karena memang dia filosofinya jelas. Kalau gedung itu sempit, kemudian proses panas itu akan cepat. Tapi kalau gedung itu luas, itu proses panas itu akan lambat masuk. Apalagi misalnya menggunakan ventilasi yang cukup dan peredam panas serta satu alat yang mungkin jarang digunakan, yaitu seperti exhaust fan atau penyedot hawa panas itu. Nah, jadi ini teknik ini saya temukan waktu saya ke Tanah Bumbu daerah Batu Licin, ketemu dengan Bapak itu, ada videonya, saya cerita. Bapak, apa sih yang bisa Bapak kontribusikan ke saya dan saya sampaikan ke teman-teman? Itu masalah suhu ya, adek ya, katanya. Beliau manggil saya adek. Jadi begini dek, warga kita itu biasanya dia gunakan bangunannya, mereka rata-rata rumahan ini materialnya. Ini sorry ya, kita tidak menyinggung ini ya, kita menyinggung masalah panas. Jadi jangan tersinggung Bapak Ibu. Kita menyinggung masalah panas. Menggunakan material-material yang mudah sekali terserap panas. Seperti di tahun 90-an sampai sekarang itu ada menggunakan kalsibut, sedangkan itu tidak digunakan untuk penahan panas. Itu adalah plafon. Kan kita banyak melihat kan dari kalsibut. Itu bukan untuk anti hujan dan anti panas. Kemudian asbes cuma satu lapis, tidak digunakan dengan papan, styrofoam, aluminium foil dan lain-lain. Cuma satu lapis, mengharap burung bisa masuk. Sudah lebarnya 4, kemudian satu lapis,
panasnya luar biasa, kemudian tingkat kebersihan nggak ada, ya gimana mau bersarang. Jadi realita yang konstruksi bangunan itu memang perlu diperhatikan. Terus saya saran Bapak gimana? Minimal buka itu bangunan ya minimal penguapannya jangan sampai ke dalam. Minimal kalau sisi sini kena panas matahari, ini secara umum ya. Kalau misalnya teman-teman punya RBW nggak kena sinar matahari, sebelah sininya nggak masalah. Alhamdulillah berarti kan. Sini kena, itu kan sisa ruangan sedikit aja lagi untuk proses suhu yang normal gitu. Jadi di samping-samping itu udah panas. Jadi kalau itu bangunannya sempit, panas ini akan cepat menjalar. Ventilasi kurang, bangunan sempit, cahaya matahari full, tidak ada peredam. Jadi sangat mempengaruhi. Jadi katanya burung banyak tapi nggak masuk. Salah satunya kan suhu. Kemudian akses yang jarang sekali bisa kita kendalikan itu suhu karena terpengaruh oleh alam. Yang bisa kita lakukan adalah meredam. Oke, dari ini Bapak Ibu ada yang mau membagikan pengalaman? Ini kan sudah saya perlihatkan nih, minimal saran saya kalau buka itu minimal 6 meter. Tapi kalau sudah ada bangunan, minimal ada lapisan yang bisa digunakan. Kan ada lapisan luar, ada lapisan dalam. Nah, nanti juga ada berapa sih ventilasi yang bagus untuk bangunan sempit. Nah, rata-rata nanti juga ada di sini. Nah, ini sudah kita mulai konstruksi ya, konstruksi bangunan. Jadi Bapak Ibu silakan, ada yang mau ditanyakan mengenai ini, mengenai lebar, kenapa sih harus 6? Itu alasannya tadi. Agar proses penguapan ini tidak terlalu cepat masuk ke dalam dan suhu bisa stabil. Nah, tapi kan nanti ada di buku ini saya jelaskan supaya suhu merata antara lantai 1 sampai atas itu supaya suhu merata, ini juga ada di buku ini. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin dijelaskan? Buat ukuran gedung kecil ini, Master. Kalau sudah ya. ada kan 4x8. Terus kalau buat meredam panasnya itu lapisan luarnya apa yang bagus buat lapisan? Silakan kembalikan dulu ke bapak-bapak yang sudah mau memberikan ini nanti, atau saya duluan atau bapak-bapak yang mau menjelaskan. Kalau teman-teman punya pengalaman silakan. Master. Ya, Pak. Itu kebetulan gedung saya kan 5x30 itu bangunannya dindingnya seng. Ternyata kalau untuk seng ini, kalau untuk menggunakan ventilasi untuk suhu tidak akan dapat sebanyak apapun. Udah saya mungkin udah hancur itu dindingnya dibikin ventilasiannya. Jadi memang betul kata Master itu untuk menurunkan suhu itu pakai blower kipas pembuangan itu baru efektif. Exhaust fan dan ada metode baru efektif setelah itu. Kalau pakai untuk ventilasi udara enggak ada mempannya kalau di seng. Ya, karena angin ini tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau exhaust fan bisa kita kendalikan. Itu kan sudah saya contohkan di YouTube saya tuh. Oke, untuk bangunan yang sudah 4x8, mengenai masalah ventilasi karena panjangnya tadi 5x30, memang ventilasi itu tidak akan mudah dibuat karena membuat konstruksi bangunan akan lemah. Karena banyaknya lubang-lubang yang ada kan. Jadi kalau bangunan 4x8 minimal 4 meter persegi, di setiap lantai itu harus ada 9 atau 10 lubang ventilasi dengan ukuran 4 in atau 3 in. Itu minimal, Pak. Dan di dalam tidak pakai elbow. Pakai elbow dan tidak disambung lagi. Saya sarankan itu ada 10, minimal 9 atau 10. Kenapa? Kalau lebih bisa ditutup, Pak. Tapi kalau kurang, itu yang susah. Nah, jadi 4x8 yang saran saya pertama gunakan ventilasi di lantai bawah itu ada 16 setiap sisi. Di sini di empatnya ini ada 8, di sampingnya sini ada 16, begitupun di lantai lain. Kemudian di setiap sisi itu buka seperti nanti di sampingnya di papan sudut itu yang digunakan oleh metode Sacha itu benar. Yang sisinya setiap bangunan itu dibuka supaya suhu merata dari atas sampai bawah. Itu untuk mengatasi bangunan 4x8 atau 4x6 yang sudah kecil. Jadi samping sudutnya setiap keliling lantai itu dibuka sudutnya agar
udara, tekanan udara itu merata. Karena kalau bangunan sempit, kemudian ruang ini padat, itu panasnya akan cepat. Tapi kalau kita atasi dengan cara kita lubang, ini yang papan kayu kan, rata-rata 4x8 itu papan kayu. Jadi papan yang di samping itu diangkat satu. Di video saya YouTube saya itu sudah jelas sebenarnya. Bapak Ibu sudah paham. Nanti di buku sini juga ada penjelasannya mengenai bangunan yang seharusnya ini yang tadi yang saya jelaskan untuk yang belum dan sudah. Kalau memang bangunannya itu berupa beton, itu void-nya aja yang diperbesar dan ventilasi ditambah. Tapi kalau dia kayu, itu nanti di samping itu kan papan itu lebarnya sekitar 25 sampai 30 cm. Dari setiap sisi itu ambil aja. Nah, ada alat tambahan pakai bisa jadi sistem pengairan tadi, tapi kalau kayu bahayanya itu cepat jabuk. Nah, bisa pakai exhaust fan. Cuman kelemahan exhaust fan itu juga RBW kita nggak boleh jauh-jauh dari rumah. Karena exhaust fan itu bahannya dia bahan plastik dan bahayanya maling jebolnya dari situ. Itu kelemahannya juga. Beda kalau RBW-nya dekat rumah kita. Jadi sebenarnya masalah-masalah ini adalah hama yang paling tidak bisa kita hindari itu maling. Jadi segala teknologi yang kita lakukan ya. Tinggi antar ruangan itu untuk bangunan kecil berapa Bang? Dijelaskan untuk teman-teman Bang. Terima kasih. Di sini ada, tapi saya jelaskan. Tinggi antar bangunan sebenarnya mindset selama ini teman-teman tuh kurang memahami. Biasanya orang bangun 3 meter di bawah, di atas 275 ya. Sebenarnya itu keliru. Justru semakin ke atas tuh semakin tinggi. Kenapa? Karena semakin ke atas tuh semakin panas, semakin dekat dengan matahari. Jadi yang bagus tuh 2,75 meter, 3 meter, 3,25 meter sampai 3,5 meter. Bukan dari bawah tinggi, pendek, bukan. Justru pendek, tinggi. Artinya dari semakin ke atas tuh semakin tinggi. Itu yang bagus. Kenapa? Seperti contoh proses penguapan itu tadi. Karena semakin sempit ruangan, semakin tinggi ruangan, itu akan semakin udaranya semakin tekanan udara itu berbeda. Makanya kenapa bilang kok lantai dasar aja yang banyak burungnya? Karena lantai dasar yang paling dingin, lantai dasar yang paling tinggi. Yang paling tinggi otomatis perputaran sirkulasi udara juga normal. Tapi kalau ini bangunannya rendah, sempit, panas, makanya rata-rata di lantai atas tuh jarang. Lantai 2, 3 tuh jarang. Banyaknya di lantai dasar. Kenapa? Karena dari segi suhu, karena perbedaan luas ruangan. Jadi untuk tinggi antar lantai minimal 3 meter. Itu standar. Semakin ke atas itu semakin tinggi sebenarnya. Ini umum ya. Tapi kalau dipengaruhi oleh budget dana, kalau misalnya bisa 3 meter, pukul rata 3 meter nggak apa-apa. Yang membedakan nanti adalah lapisan dan ventilasi. Nah, jadi lapisan dan ventilasi, kalau memang itu luasnya 4x8, usahakan 3 meter lah tingginya. Karena 4x3, 4x8x3, itu kan luas perseginya berapa memang. Ini 4x8x2, kemudian ventilasi kurang dan lain-lain, sisi sini kena semua sinar matahari, mana satu lapisan, itu kan agak susah. Jadi kita harus pindah kemana? Yang isi kita harus persepsi kawan-kawan ya, bahwa tinggi antar lantai juga sangat pengaruhi karena memang nanti ada penjelasan di buku sini katanya banyak yang rendah kok sukses. Kembali lagi kita ke lokasi. Ini kita membicarakan standarisasi atau mungkin secara umum ya, tidak membicarakan hal yang spesifik. Memang banyak bantahan. Di tempat saya 2 meter kok masuk-masuk aja burungnya. Memang karena mungkin lokasi. Tapi ini kita bicara standar, bicara suhu ya, untuk memudahkan Bapak Ibu mengatur suhu. Kalau kita mau bilang, itu 1 meter, 2 meter masuk aja burungnya. Oke lah, karena burungnya banyak. Ini kita lokasi kita nih, kita standarkan gedung. Ya.
Untuk masalah misalnya kubikasi terhadap ventilasi, kubikasi antara, kan itu berpengaruh Bang antara lebar sama tinggi. Apakah ada standarnya Bang antara kubikasi, misalnya yang untuk rumah RBW yang memakai beton dengan yang memakai konstruksi kayu, apakah ada kubikasi tertentu Bang untuk jumlah ventilasi Bang? Mohon izin Bang. Betul. Nah, jadi pertanyaan ini juga ada jawabannya di sini Pak. Di buku ini saya jawabkan. Jadi begini, kalau untuk beton setiap 4 meter persegi itu minimal ada lubang. Kan paling mudah melubangin nih kalau beton. Nggak mungkin kita bikin ventilasi melebar seperti kayu. Nah, jadi kalau ventilasi kayu minimal itu 1 meter. 1 meter. Ventilasinya apa ya? Kalau beton itu 9 lubang, 4 in 9 lubang. Setiap 4 meter persegi. Nah, 4 meter persegi itu bangunan 4 kali 4. Nah, 4 kali 4 bangunan kita itu 9 lubang. Tapi kalau dari kayu itu minimal 1 meter. Bisa jadi 1,5 meter kali 40 Pak ventilasinya. Jadi panjangnya 1,5 meter, kemudian tingginya 40, dan itu nanti akan diberi ini, diberi atap supaya rembusan air tidak masuk ke dalam. Nah, jadi itu setiap 4 meter harus ada ventilasi 1,5 meter kali 40. Itu untuk kayu. Karena kenapa bentuk itu lebih mudah Pak ya, lebih mudah untuk membuat angin masuk. Dan caranya mengeluarkan angin ini yang agak susah. Nah, bagaimana supaya sirkulasi udara itu proses keluar anginnya, masuk keluarnya angin itu bisa membantu sejuk di dalam. Jadi hal izin, baku Master. yang ya. Mohon izin. Seperti ini Master, misalnya bangunan kita 6 kali 8, setelah dibagi itu 3 kali 4 untuk per ruangan. Maksudnya gini Master, apakah kita kalau secara teorinya kan uap panas itu di atas Master? Ya. Secara teori uap panas di atas dan di bawah dingin. Nah, apabila kita membuat lubang, di bawah dan di atas untuk satu lantai, untuk pertingkatan Master, untuk pertingkatan misalnya kalau tingginya dengan tinggi standar 2,30 meter atau 2,5 meter, apakah ada standarnya Master? Misalnya dengan kubikasi ruangan misalnya 4 kali 3 dengan ketinggian 2 meter itu 4 kali 3 berarti 24 meter kubik Master. Apakah di situ nanti untuk di atas sekian lubang, lubang di bawah sekian untuk bangunan beton Master, supaya karena sirkulasi angin kan berpengaruh juga Master, baik di ruangan lantai 1 ataupun lantai berikutnya Master sampai di atas. Demikian Master, makasih. Oke, jadi gini ya, sebenarnya itu ada di step selanjutnya. Ini di layar ada nggak? Kamu lihat nggak gambar ini? Pada gambar di atas terlihat pada setiap meter dinding RBW 9 lubang angin berupa paralon 4 inci. Ini saya luruskan dulu ke situ ya. Ya, ini kan Nah, ini kan ventilasi kuku yang diadopsi dari Saca kemarin. Nah, ini ada 9. Ini kan berpengaruh Ibu tadi. Nah, ini akan saya cari gambarnya dari. Aduh, apa ya? Untuk suara anunya dimatikan dulu. Tolong di-mute dulu lah. Nah, ini dinding yang apa? Yang dimaksud tadi ya, bangunan 4 kali 8, kemudian supaya berpengaruh antara suhu dan ventilasi ya. Saya bilang tadi setiap meter 4 persegi itu harus ada 9 lubang. Ini anggaplah bangunan yang ada di sensor ini, di layar ini itu 4 kali 8. Nah, yang saya maksud tadi di lubang pinggiran itu tadi, selokan yang lubang pinggir bangunan yang akan dilewati air setiap lantai. Nah, jadi walaupun ventilasi sedikit Pak ya di atas itu, yang penting Bapak lubangi di dalam setiap sisinya, itu suhu akan merata naik. Nah, jadi tidak ada, karena sebenarnya kalau mau disamakan jumlah ventilasinya dari segi konstruksi itu gini ya, tekanan udara kan berbeda Pak. Yang kita mau kan dari dalam nih. Nah, kemudian dari dalam ini
kan kita sudah lubangi sisi-sisinya itu. Jadi kalau kita sudah lubangi sisinya, kemungkinan suhu itu akan suhu akan naik dari bawah ke atas. Nah, jadi ventilasi misalnya di sini ada berapa ya? Ada 9, misalkan yang 4 meter persegi. Nah, jadi di sini juga kalau mau dibuat taman nggak apa-apa. Kalau mau dibuat lebih sedikit juga nggak ada kubik apa tadi Pak masalah itu. Yang penting di dalam ini Pak. Nih yang saya coret-coret ini kan ini tekanan udara di bawah paling dingin itu dia akan naik ke atas Pak. Nah, jadi membuat suhu antar ruangan itu juga sangat terjaga. Dan apalagi luas void ini kan membantu udara itu mudah, Pak. Nah, apalagi di sini, di dalam sini juga ada lubang void 2. Nah, artinya banyaknya lubang sirkulasi itu bisa membantu udara. Tergantung populasi lingkungan lagi, Pak. Kalau misalnya itu lingkungan panas, gersang, dan lain-lain kan udaranya tidak bisa kita kendalikan. Jadi Bapak kalau mengenai ventilasi tadi standarnya itu ada 9 setiap 4 meter persegi, mau ukuran standarnya itu 4 in. Kalau dia berupa kayu 1 meter persegi. Yang penting dia sempit, banyak ventilasi Pak. Kalau bangunannya rendah, banyak ventilasi. Kenapa? Karena semakin rendah tekanan udara kurang. Dan udara akan cepat terasa penguapannya apabila bangunan sempit. Karena tekanan udara lebih besar daripada ruang. Tapi kalau ruangnya lebih besar, juga tekanan udaranya lambat, Pak. Jadi saya rasa ini berpengaruh. Makanya yang metode Satya kemarin, dia lubangi sampingnya itu betul. Itu betul sekali. Coba nanti Bapak buka. Kan saya sudah contohkan kemarin di Semisir, yang Bapak itu karena kita lubangi sampingnya, kita bedah rumah burungnya. Alhamdulillah sekarang perkembangannya luar biasa. Karena faktor utama adalah suhu. Nah, ventilasi ini juga sangat berpengaruh terhadap sirip, Pak. Sirip dan sarang. Ada yang mau lagi pengalaman? Yang Bapak tadi bagaimana, Pak, mengenai ini? Apakah saya bisa izin Master? Ya, siap. Berhubung karena sholat waktu duhur sudah masuk, bagaimana kalau kita break dulu sampai makan siang gitu. Ya, siap. Bapak Ibu, terima kasih Master. Bapak tadi sebelum saya break, Bapak tadi mana Pak? Bapak siapa tadi yang tanya? Syahrir Pak dari Sidrap. Ya, gimana Pak Syahrir? Kenapa Pak? Kenapa? Penjelasan saya tadi mengenai ventilasi ini bagaimana? Bukan saya. Saya cuma nyimak tadi Pak, cuma ini. Bisa diterima Master, Izin Master. Ya, siap. Dari Aceh nih masih jam 11, 2 jam lagi baru zuhur. Ya, teman-teman yang mau break, silakan break. Ya, teman-teman yang mau break silakan break. Nanti kan juga ini kan kita beda lokasi nih. Mungkin teman-teman ada yang masih penasaran, ada yang belum waktunya. Saya bisa lanjut. Jadi saya di sini bertindak umum-umum saja. Memang harus sholat, tapi selain sholat juga. Memang tertunda ya. Karena saya harus menyanyi. Yang lain yang mau sholat silahkan, yang mau break dulu silahkan. Lanjut Master. Karena beda. Tapi pembahasannya kan kita belum Master. Ya, kan nanti kita pembahasannya 2 jam lagi nih. Bapak Ibu lagi Master. Ya. Atau gini kita 5 menit, 5 sampai 10 menit dulu ya untuk teman-teman yang menghormati teman-teman yang lain ya. 5 sampai 10 menit. Untuk menghormati teman-teman yang lain, sambil makan dan minum kopi juga. Gimana? Setuju? Harus setuju? Setuju Master, setuju. Oke, sip Master. 10 menit ya. Gimana ini? Untuk menghormati teman-teman yang lain, kita break dulu 10 sampai 15 menit untuk makan, ngerokok dan lain-lain. Terima kasih Bapak Ibu. Setuju Master.
Oke, Master. Jangan lupa, tim muda suruh bikin kopi ya. Itu lagi. Madu Lupa tadi nih. disuruh bikin kopi dulu. Madunya, madu asli disuruh bikin kopi dulu. Iya. Bini muda aku merajuk. Master, sambilan. Tambahi lagi. Ya, sambil Bini Master. muda merajuk. Aku paksa cari warung. Habis kalau ada janda mudanya, Bang. alhamdulillah. Kita bisa bersilaturahmi seperti ini kan enak juga ya. Artinya Ya. tak kalah sama anak-anak yang ini anak-anak sekolah, kita juga bisa loh petani walet seminar meeting begini kan silaturahmi keren ya. Master, Kita bisa ikut izin seminar sebentar. ya. Halo? Yap. Halo? Kopi, jangan lupa kopi. Susu. Ini lumayan yang masuk ada 42 orang loh. Hampir 90%. Gimana Aku kaosnya keren? sakit. Kaosnya keren. Ini sakit mau ikutnya seminar ini di jalan pun ku aktifkan. Makin gila nih kerjaan aku. Kita kirim bukunya Pak ya. Kita kirim Semangat bukunya Bang, juga. semangat. Ya, kita kirim bukunya juga. Ya anggaplah kita silaturahmi ini berbagi pengalaman sama senior-senior. Dan tidak untuk Master. hari ini aja. Ya. Master. Setelah mengenai konstruksi kembali ke panen. Karena panen tadi belum dibahas. Oh iya. Bisa Kak Master? Halo Master, tunggu dulu Master. Ya. Nah, kita ini mau tanya sedikit aja nih. Ya, sambil ngerokok. Ya, sambil ngerokok. Tapi dari Aceh ini kan 2 jam lagi nih masih zuhurnya ini. Iya, dari Aceh. Izin Master. Sebelum Master, kita ke izin buku, sama. Apa boleh dari Aceh dulu nih? Mohon izin. ya satu-satu. Satu-satu, Pak. Satu-satu. Bagi dari Aceh dulu, Master. Ya, biar bisa disimak, biar satu-satu, Pak. Ya. Suaranya banjar. Oke, Master. Ya, siapa duluan nih? Yang mulai. Yang mana dulu ini? Aceh dulu? Oke, yang pertama dari Aceh dulu lah. Oh, dari Aceh. Kasihlah dari Aceh tuh. Ya, Oke, yang dari Aceh dulu lah. Dengar aja nih kan. Ayo mulai ya. Ya, siap. Assalamualaikum. Master, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. gedung saya di Aceh ini Ya, Aceh. ya berupa gedung-gedung bangunan toko ruko. Yang orang lain punya udah sebelahnya saya lantai 4,5 lantai. Dengan lebar 4 kali 16. Saya 4 kali 16, 2 lantai. Kiri kanan dihimpit dengan gedung orang lain. Untuk ventilasi sementara ini hanya ada di belakang, sisi belakang ada sekitar 4. Di depan tutup mati, cuma hanya ada ruang elektronik sebentar. Nah, solusi untuk buat samping kanan lubang udara itu nggak ada. Yang ada hanya depan dan belakang. Apakah di depan itu di depan sekali itu ada ruangan operator lah, ukuran 2 kali 4. Apakah ventilator itu saya siapkan di situ? Yang fan, tapi lain nggak ada. Di kiri kanan nggak ada ruang. Oke. Saya sudah bisa paham Bapak ini karena bertempelan dengan rumah. Kemudian di situ nggak mungkin dibikin ventilasi ya, karena kegiatan ya. Bertempelan dengan gedung besar. Dan ada kikikan dan mungkin itu bisa mempengaruhi keamanan, kenyamanan burung. Jadi begini Bapak, itulah fungsinya kenapa kita buka di setiap sisi gedung kita itu kita buka void yang lebar, kemudian isinya juga 20 orang penuhnya.
Halo? Grupnya nih. Mohon di unmute dulu yang enggak anu. Unmute dulu yang nggak ngomong. Nah, oke. Jadi memang ini dipengaruhi oleh faktor keadaan ya, Bapak dari Bapak yang dari Aceh. Memang dipengaruhi oleh faktor keadaan karena ruko kalau Bapak nggak mungkin bikin ventilasi di situ karena pengaruh kegiatan dan lingkungan sangat pengaruhi. Jadi itulah fungsinya mengapa kita harus membuka setiap sisi yang ada di gambar itu, yang di materi. Nah, di setiap sisi ini kita buka agar suhu yang nggak mungkin setiap ruangan itu nempel dengan ruko. Pasti semakin ke atas kan semakin tinggi ada udara bebas di situ ya masuk. Nah, jadi untuk mengantisipasi ini lebih baik void-nya itu minimal 4 kali berapa itu? 4 kali berapa tadi, Pak? 5 kali berapa? Sorry, saya lupa. Seharusnya saya punya catatan nih untuk mencatat. Sorry, Pak ya. Saya ambil catatan dulu. Buku, 4 Bang. kali 16 tadi saya dengar, 4 kali 16. Berapa? Berapa? 4 kali 16. 4 kali 16 ya? Bangunannya. Dan itu hanya 2 sisi yang bisa dibikin ventilasi. Nggak mungkin semuanya itu berapa lantai itu. Tadi ya, saya lupa nanya spesifikasinya. Memang seharusnya saya catat ini, Pak. 2 lantai tadi, 2 lantai. Tadi 2 lantai, 2 lantai, Master. 2 lantai, nggak pakai monyetan lagi ya. Memang ini dipengaruhi oleh keadaan ya. Karena setiap sisi ini ruko, Pak. Kemudian terbendung oleh situasi dinding sama dinding gitu kan. Ini memang itulah kalau ini ruko otomatis kan alat yang bisa harus membantu ini. Kalau nggak exhaust fan, pakai blower dan lain-lain, Pak. Memang harus alat yang bekerja karena memang kondisi Bapak ini nggak sama dengan yang lain gitu kan. Baru tetangganya ada juga rumah walet 4,5 lantai. Jadi dia punya tenggelam kayaknya. Nah, jadi ya. Di sini ajan, saya break dulu ya. Di sini ajan. Oke. Yami. Kalau napa yang tu nalai udah bagah nak banyak bang hana channel hana kilo mo nah. Nyaman dengan ikut zoom rapat dengan awak tim oleh dengan tim oleh awak di Kalimantan pakai video. Di Kalimantan namanya no. Pakai rapat makan tu no. Wah, ataupun nalau ibu yang ke dia kan hal bah bos hal bah ya Assalamualaikum ya
Aduh, Pak Padli ini sampai tersandar-sandar sudah. Halo, sudah ajan di sini Bapak Ibu. Saya mau sapa dulu nih. Pak Adnan dari Kaltim, Muhammad Suyuti, Julian Sahamid, Pak Edward, Ikel, Julian Sah, Hadir. Pak Anwar, Haji Abdul Sahid, saya Mas Tuan, Pak Bumi nih. Pak Abdul, apa kabar? Pak Dedi. Wah, Pak Padli. Lagi santuy. Pak Syahrir Dinar. Newton. Siap. Agak kareba. Sekian. Haji Muslimin. Bahasa Acehnya apa kabar tuh apa Pak? Haji Muslimin Sima 2 ya. Jason Tan. Oke. Untuk Pak Muslim Rashid. Oh serius banget Pak Muslim. Lukman Tista. Rokoknya tuh Bang. Udah dibakar apa belum tuh? Ini ada luar biasa Pak Supiah, serius banget. Kemudian ada Adi Saputra, lagi santuy juga. Bapak Haji Amsi, apa kabar Pak? Nah, Januar Bundasius. Pak Rudi, udah ngopi Pak? Ya oke, Galeri Wallet nanti kirim logonya ke saya ya. Ya. Nanti kita buatkan sertifikat di Galeri Wallet. Siapa yang punya logo di sini? Siapa yang punya yang kita masukkan di sertifikat logo? Akan kirim ke saya nanti, teman-teman. Mau itu ponselnya, mau itu apanya, mau perusahaannya, kirimkan nanti ya. Nanti direkap sama admin, kita masukkan di sertifikatnya. Oke. Ini sebagai penghargaan besar saya terhadap Bapak Ibu semua yang ikut berpartisipasi. Ini siapa yang mengatakan kita tidak ada legalitas? Kita punya legalitas, Zoom kita Zoom Pro, kita punya YouTube, lisensi kita jelas, pematerinya jelas, ada bukunya, ada materinya, ada tempatnya, ada waktunya, ada jadwalnya, ada sertifikatnya. Jadi siapa bilang kalau kita ini seminar-seminar, ini memang murni seminar yang diadakan dan dihadiri oleh peserta dari seluruh Indonesia. Jadi jangan dianggap kaleng-kaleng ini. Ini petani maju, artinya kita juga bisa Pak. Kan bukan hanya mahasiswa SMA yang harus punya ini, juga bisa. Yang awalnya nggak tahu, mungkin mohon maaf kata gaptek, sekarang sudah tahu teknologi ya. Dulu Master. Ya. Kalau foto madu bisa, Master. Aduh. Kasih logo foto maduku. Bisa. Pakai logo madu saja. Oke, satu lagi. Pasar Juni. Itu ada Pulung Perdana. Bapak Ahlan Aris lagi nyetir, Pak. Semangat, Pak, semangat. Bapak Nurul. Waduh, Bapak Nurul. Nah, kemudian satu Joid ini siapa nih? Kawan-kawan?
Walet, habis itu Lukas Trioran. Parihoran. Pak Lukas. Pak Randi. Kalau Herman Gisel. Di mana ini? Kayak di jalan dia. Wahyu BR. Pak. Sehat, Pak? Sudah ngopi, Pak? Salam, Master. Pak Randi. Sudah ngopi, Pak? Alhamdulillah, saya senang sekali, Pak. Saya senang sekali Bapak kita bisa silaturahmi seperti ini. Saya sudah tidak pengen mengirimkan karya-karya saya seperti buku, baju supaya bisa dipakai sebagai kenang-kenangan. Intinya adalah ilmu, Pak. Ilmu yang bisa kita bangun. Oke, bagaimana kawan-kawan untuk mengefisiensi waktu? Siapa lagi yang belum saya sapa? Haji Dayat, Mat Yuki, Bapak Lina, Bapak Kades Selaru. Lina, bisa didengarkan? Kemudian partisipan yang baru bergabung, saya admit, Tendrego Bugis, Karyadi Pulpis. Sorry ya, oke, kita admit. Wah, ini semakin asik nih, semakin ramai, semakin banyak. Bahasa-bahasa intermezzo, ada yang mau tanya-tanya lagi, Bapak Ibu, mengenai bangunan tadi? Belum selesai ya? Izin, Master. Ya, siap. Nanti kita bahas masalah sekat, Master. Sama pakan. Boleh. Sebelumnya ya, kita kasih. bahas. Oke. Saya mau tanya. Jadi untuk bangunan yang Bapak tadi, itu memang yang 2 lantai ada ruko, itu yang harus bekerja itu alat, Pak. Alat yang harus metode pengairan. Di buku ini juga ada teknik dan cara bagaimana sih supaya suhu dan kelembapan yang didapat nanti ada di buku ini. Silakan dipahami dan dimodifikasi sendiri. Karena gedung-gedung yang mepet itu memang gedung-gedung yang sangat harus diperhatikan khusus, punya perhatian khusus gitu dibanding gedung tunggal. Karena gedung tunggal ini kan bebas, artinya dia mau kiri kanan dan lain-lain kan udara itu bebas. Sedangkan kalau gedung-gedung nempel itu adalah apalagi gedung yang berdekatan dengan interaksi dengan manusia, itu kayaknya agak susah dan perlu perlakuan khusus, Pak. Nah, jadi memang alat yang perlu bekerja. Alat yang perlu bekerja. Nanti di buku ini ada alat, mesin-mesin, dan apa-apa yang kita sampaikan. Insya Allah, Pak, buku ini setelah ini akan saya kirim. Bapak pelajari. Master, saya tanya, Master. Ya. Nah, ini saya permasalahannya. RBW saya itu kan yang pertamanya RBW saya itu kan 10 kali 12. Ya, 10-12. 3 lantai. Nah, di lantai saat lantai 3, lantai 2 itu ada dia burungnya sarangnya pun ada. Cuma ke lantai 1 tuh cuma 1 aja. Ini sudah 7 bulan. Cuma 1 aja yang bersarang di situ. Kedua, 7 bulan, 1 di lantai 32 ada. Ya. Banyak di situ lah, tapi lantai 1-nya cuma 1 sarang aja baru. Nggak mau turun dia burungnya kayaknya. Nah, terus? Nah, kedua, ini lagi gedung saya itu 4 kali 10. Itu kan otomatis panas itu, Pak Master. Itu kan semen. Itu mengatasi itu gimana? Ini kan sudah jadi nih. Atasinya kepanasannya itu gimana? Terima kasih, itu aja, Master. Bapak siapa? Dari mana? Rudiansa dari Kaltim Samarinda. Rudiansa Kaltim Samarinda. Oke, saya mau tanya dulu, Pak. RBW-nya 10 kali 12, 3 lantai. Tinggi antar lantai berapa, Pak? 2,20 meter. Nah, 2,20 meter. Setiap lantai ya? Iya, iya. Nah,
Itu tadi sudah kita bahas kan mengenai konstruksi suhu ya. Ya. Kan lantai dasar sama semua beton ini Pak ya? Beton. Sama. Hah? Luas poin berapa? Poin. 1 kali 4 kali 4. 4 kali 4. Ventilasi paralon. Paralon. Ventilasi paralon berapa jumlahnya? Itu kalau 4 itu 8. 4 per 4 meter itu 8. Jadi 8 per ya? 2 meter 4 dia. Saya pasang situ. Itu 4 in, 3 in? 4 in. 4 in. Oke. Suara itu poinnya loss apa juga? Loss, terjun loss. Di sekat apa pilar, sekat apa loss? Di larnya itu saya bikin sekat itu. Pintunya berapa luasnya? 1 meter persegi. 1 meter persegi? Ya. Lar 1 meter persegi. Ya. Saya tanya, oke, ini bahannya beton ya? Beton burung 1. Di bawah Oke. burung 1. Nah, jadi gini Pak, pertama Nggak mau turun. burung itu tidak turun karena tidak adanya panduan suara. Apa yang memandu suara di dalam itu adalah suara tarik. Jadi ini adalah pertama untuk mengundang burung turun ke bawah instalasi suara. Kemudian Bapak aksesnya untuk ke dalam itu kelar bangunan 10 kali 12 kali 3 itu kalau dia cuma 1 meter persegi kayaknya sempit Pak. Jadi agak diluas sedikit dan di sisi mulut, di mulut lar itu dikasih 2 tweeter kiri kanan Pak. Kiri kanan tweeter tarik. Ya. Saya kasih dua aja di situ, satu aja, tapi dua Twitter situ. Ini bukan satu gandeng Pak, masing-masing gini. Oh, masing-masing ya. Nah jadi kalau bangunan kalau di ini 3 lantai tadi, 3 lantai itu baiknya Twitternya disilang. Lantai pertama itu lantai paling atas itu sebelah kanan, ya. Lantai bawah sebelah kiri, lantai bawah lagi sebelah kanan. Pokoknya disilang kanan kiri. Nah itu berdasarkan arah putaran burung. Mungkin ini sulit dipahami ya. Nanti akan kita konstruksi gambar. Ya. Terima kasih, Master. Nah ini berlaku untuk semua. Penempatan Twitter tarik sebenarnya adalah salah satu untuk mengundang burung turun. Karena menurut saya suara itu seperti Google Map bagi burung. Dia jalurnya. Kalau kita lepas dari Google Map, dari tanda panah itu kan, navigasi, itu nggak bisa. Jadi suara itu seperti navigasi, pemandu. Nah, kenapa Bapak? Pertama, luas antar lantai, tinggi antar lantai 2,20 meter. Suhu di bawah kelembapannya sangat tinggi, Pak. Iya. Kelembapannya tinggi sekali itu. Ada air nggak, Pak? Ada kasih air. Iya. Nggak ada air, baskom sama sekali nggak ada kolam. Ada kolam, ada air juga, baskom. Itu Pak, kalau ada sarang, itu insya Allah sarangnya akan kuning. Karena kelembapannya tinggi sekali. Karena tekanan rendah, habis itu air ada, angin kurang, makanya dia agak nggak suka. Karena burungnya ini anunya terlalu tinggi Pak, kelembapannya itu terlalu tinggi. Jadi mengatasnya Master, apa baskom di bawah itu saya pindahkan ke atas saja gimana? Nggak usah dikasih air di lantai bawah Pak. Di bawah, saya jelaskan secara ini semua ya, ini semua. Ini untuk semua. Bangunan di bawah 3 meter, jangan gunakan ada air kolam. Kalau ventilasinya tidak banyak. Minimal ventilasi 4 meter persegi, itu 9 lubang, 4 in. Boleh memakai kolam, tapi airnya tidak boleh banyak. Karena kolam itu sebagai pendingin pasif, bukan pendingin aktif. Pendingin aktif itu seperti blower, maker, pompa RO, dan lain-lain. Jadi di bawah bangunan 3 meter,
itu jangan banyak airnya, tapi banyaki ventilasinya. Kalau banyak airnya, kelembapan akan tinggi dan sarang akan menjadi kronis dan dia tidak suka kelembapan terlalu tinggi. Kenapa? Ketika dia bikin sarang, pokoknya enggak enak. Saya sudah uji ini dari 1 tahun yang lalu. Di bawah bangunan 3 meter, jangan gunakan air kolam. Boleh, tapi sedikit aja. Itu sebagai pendingin pasif. Dia tidak minum kok di situ. Kata orang yang mengatakan minum, enggak. Itu pendingin pasif. Itu pendingin pasif. Pasif artinya diam. Ketika proses penguapan ada, supaya suhu terjaga, air itulah yang akan terangkat. Makanya kalau lama-kelamaan air itu akan kering kan? Karena itu proses pendingin pasif namanya. Tapi kalau kita menggunakan pendingin aktif, seperti mistmaker, pompa RO, dan ada ventilasi, begitu pendingin itu jalan, mesin kan mengeluarkan uap, kemudian ditiup oleh angin, itu kan sejuk lagi ruangan. Nah, jadi udara yang ada di dalam tuh dihantar keluar, apalagi menggunakan alat penyedot. Nah, tapi ini untuk secara alami, di bawah bangunan 3 meter, jangan dibanyakin airnya. Karena dampaknya adalah sirip akan mudah berjamur. Coba Bapak perhatikan siripnya. Sudah mulai putih-putih apa enggak, Pak? Iya, ada berjamur, betul. Ya kan? Putih-putih itu 1 tahun. Pak. Nah, jadi ini berlaku untuk semua ya. Gimana Bapak paham maksud saya? Di bawah bangunan 3 meter, ventilasi kurang, itu jangan ada airnya. Karena itu sangat tinggi kelembapannya. Itu sudah mulai putih kan, Pak? Iya. Saya tidak melihat bangunan Bapak, tapi saya berani bilang itu sudah putih. Ya, betul itu. Lagi menggunakan kayu kenanga, kayu meranti, itu sudah selesai itu, Pak. Iya, betul. Masalah banget udah. Kemarin saya semprot pakai diamond aja jamurnya. Ya. Itu pun tidak efektif, Pak. Saya sudah contohkan cara efektif itu di Katam pokoknya. Apalagi kayu-kayu lemah ya. Jadi ini salah satu pembuktian uji coba saya, Pak ya. Bahwa bangunan 3 meter itu jangan banyak airnya. Dan harus banyak ventilasinya. Karena tekanan udara itu yang membuat burung nggak mau turun. Yang kedua, memang karena faktor suara yang tidak terjangkau. Kemungkinan setting volume panggil ini lebih dominan dibanding tarik. Instalasi suara, Pak, yang menjadi kasus Bapak ini. Yang kemudian faktor rendahnya bangunan itu tadi, sirip menjadi korban, usahakan ventilasi dibanyaki, air dikurangi. Makanya, Pak, setelah saya lakukan ini, sarangnya putih jernih pelontos, Pak. Dihargai 16 juta. Nanti akan saya perlihatkan. Kan di story saya itu ada kemarin tuh. Saya putih pelontos. Setelah meneliti ini, setelah saya kurangi air, saya banyak ventilasi, sarang putih bersih, Pak. Karena kalau Bapak, walaupun dia bersarang, itu misal yang banyak airnya, walaupun bersarang, itu akan sarangnya jadi sarang kronis. Rata-rata yang bangunan yang tidak ada airnya, itu sarangnya kering, putih, memang agak bulu. Tapi nggak apa-apa, dibanding kronis, Pak. Kalau banyak airnya, itu mudah sekali kuning, karena kelembapan. Kurangnya udara, banyaknya air. Jadi gimana ya? Kelembapan ini memang susah dijelaskan, Pak. Karena kelembapan ini tidak berpengaruh kepada fisik kita. Yang berpengaruh pada fisik kita itu kan hawa, suhu panas. Jadi kita bisa merasakan panasnya. Tapi kalau kelembapan ini agak gimana menjelaskannya gitu? Kesan, Bang, kesan apa? Ya. Terus yang masalah tadi sudah jadi gedung saya ini kan 4x10 tadi. Terus mengatasi temperatur di dalamnya itu gimana? Ya pakai peredam. Pertama pakai peredam. Habis itu gunakan pendingin aktif yang sudah disetting oleh timer. Kemudian ventilasi nih, Pak. Ventilasi juga diperhatikan. Nanti setelah ini kan ada baca buku nih. Mungkin penjelasan saya mungkin agak kurang. Ini kan saya bahasnya secara umum. Nanti secara spesifik ada di buku yang saya kirim mengenai dari ventilasi. Silakan dipahami sendiri. Dimodifikasi. Penjelasannya ada kok, Pak. Karena kalau saya sampaikan secara langsung begini, 4x10 tadi, kalau sudah
4 meter persegi itu lubang ventilasinya harus 8, sisinya juga harus ada lubangnya seperti di teori tadi mana? Saya jelaskan teorinya mana? Ini, nah 4x10 usahakan dibuat seperti ini Pak, desainnya. Di lubang sisinya harus ada lubang, habis itu nah setiap meter persegi ini 4 meter persegi harus ada 8 minimal ya, 8, 9, 10 lubang ventilasi. Kemudian ambil minimal void 4 kali, minimal void ambil semua Pak, 4 kali berapa gitu. Ya, ya, Supaya 4 kali 4. Enak. Nah, kemudian di dalam ini bikin lubang ini, selain lubang sisi, bikin juga void dalam. Kenapa void dalam itu saya sarankan? Penjelasannya ada. Jadi void dalam ini juga sangat berpengaruh supaya burung itu begitu dia masuk dia nggak perlu balik Pak, cukup langsung tembus ke bawah. Nah ini ilmu dari Saca juga, ilmu dari Saca ini Pak, ilmu 50 juta. Iya betul. Ya, ini ruangi pinggiran ini sama di dalam ini ilmu 50 juta Pak. Ini teknik membuka ini titik perak. Nah, yang kemarin dijelaskan oleh Bapak kan yang penasaran dengan teknik Saca itu kan. Nah, pada gambar tersebut pinggir lantai dilubangi selebar 40 cm. Adapun fungsi dari lubang ini membuat suhu merata dari lantai dasar ke lantai atas. Kedua, memudahkan mengaliri air di dinding dan agar air langsung jatuh ke lantai dasar, tepatnya di selokan. Kan ini desain khusus nih. Nanti baca sendiri bukunya, saya hanya menjelaskan cara kerjanya Pak ya. Ya. Nah, ini yang saya katakan ventilasi dalam Pak. Nah, ini anggaplah bangunan kita ya. Ya. Nah, ini jelas kan di layar Pak ya? Ya, jelas. Nah, dan suara saya terdengar. Ya, bagus. Nah, jadi tanda panah ini kan burung nih masuk. Jadi fungsi void dalam, burung itu ketika masuk ke sini, dia nggak perlu lagi balik ke void untuk turun ke bawah. Tapi cukup ini masuk, kemudian tembus dan bisa mengakses ke seluruh ruangan. Tapi lubangnya ini jangan jangan lebar-lebar juga Pak. Nah, ya kalau untuk bangunan lebar minimal bikin 1 kali berapa gitu kan untuk akses burung aja. Nah, ini adalah ilmu, ini fungsinya enak membuang kotoran, suhu juga di ruang inap bisa merata. Kalau kita taruh blower di lantai bawah, itu akan penguapannya mudah naik Pak. Melewati ini. Iya Pak ya? Iya, betul. Itu. Nah, jadi kita kalau taruh blower di bawah sini, itu penguapannya akan naik ke atas. Dan suhu akan merata. Nah, dibantu oleh aliran air yang ada di samping dinding ini, kalau itu beton. Ya. Makanya ada istilah yang dikeluarkan oleh Danny William, itu rain room. Kalau Bapak pernah simak, rain room itu adalah hujan di dalam ruangan. Hujan di dalam ruang inap. Nah, ini adalah teknis ilmu 50 juta, Pak. Kaca, suara asli ciptaan Allah itu memang harus seperti ini ya, konstruksi bangunannya dulu. Ini adalah bagian dari standarisasi RBW. Ini adalah supaya suhu itu bisa merata ya seperti ini untuk mengatasi bangunan rendah tadi, kemudian bangunan yang terdempet oleh tadi. Ya, beginilah caranya. Dengan cara membuka lubang-lubang supaya suhu merata. Dan fungsinya itu juga seperti ini, bisa membantu mengakses dari lantai sini, burung belok, burung tuh nggak perlu lagi balik. Nah, seperti yang ada di gambar
selanjutnya, oke. Saya carikan dulu. Nah ini apa? Burung nggak ada beda lubang nih. di dalam, Pak ya. Nah, nggak ada lubang di dalam nih ya. Nah, satu set burung harus ini kan balik lagi untuk turun. Tapi kalau bedanya dengan lubang yang ada di dalam, nah semua burung bisa akses ruangan ya. Kalau misalnya penempatan titik tertarik kita kurang. Bagaimana Bapak Ibu semua? Apakah ada yang mau ditanyakan? Izin, Master. Ya, siap. Apa lubang itu sama halnya misalnya, Master, kan kalau punya kita mirip seperti itu, ada lubang, tapi itu untuk naik tangga, Master. Apa itu sama? Apa ada pengaruhnya, Master? Tapi itu naik tangga kan apakah tangganya standby? Itu ukurannya sekitar 1x1, Master. Tapi ada tangganya standby aja, Master. Oh, tapi cuman tangga kayu biasa aja, tegak. Oh, kalau bisa tangganya dirubahkan, kemudian dikasih ini Pak, tangganya dirubahkan, dikasih titik tertarik juga. Jadi di lubang dikasih titik tertarik, Master. Iya. Nah, jadi ini adalah desain kekinian. Artinya gini Pak, di tahun 90 itu ada gunakan orang metode zigzag. Zigzag ya Pak? Iya. Zigzag. Nah, dulu zigzagnya saya Pak. Ya, itu era 90-an zigzag. Dan dipasangi di setiap lubang itu kan silang ada titik tertariknya. Dan sekarang ini adalah kekinian, kita modifikasi. Loss dan zigzag Pak. Bapak bisa memahami itu nggak? Kita gunakan dua ini. Loss dan zigzag. Artinya kalau kamu nggak suka loss, ya zigzag kamu pakai. Izin, Master. Keduanya ini kita terapkan di dalam satu RBW. Nah, selain zigzag itu tadi, fungsinya adalah suhu. Untuk meratakan suhu. Memudahkan tes burung. Sebenarnya itu fungsinya. Izin, Master. Ya, siap. Apakah metode ini bisa diterapkan di RBW 8x12? Berapa? Terima kasih. 8x12. Bisa, Pak. 8 biasanya kan itu kita biasanya 8 itu tengahnya tulang. 4 meter kan? Ada tulangnya tuh. Ya. Bisa, Pak. Iya. Bisa. Bisa, semua bisa. Semua bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Tergantung cara kita memahaminya gitu. Kalau 4 meter 8x12 bagus lagi. Itu suhu sudah terjamin oke. Saya jamin kalau lebar 8 tinggi 3 meter itu wah rezekinya aja lagi yang kurang itu Pak. Kalau desain dengan seperti ini tinggal penempatan titik tertarik aja lagi. Ya, makasih Master. Jadi Master itu lubang itu kita buat sejajar dengan lar di depannya. Dengan lar di depan itu terus itu lubangnya di belakang kita sejajar nggak? Nggak mesti Pak. Mau kiri kanan miring juga nggak apa-apa ya. Mau dibuat dua lubang, misal 8 kan, sebelah kiri. Iya. Semeter kali semeter, lubang sebelah kanan semeter kali semeter, apa? Ini untuk pertama tadi itu Pak, yang menjadi acuan kita. Dan lebih memudahkan kita juga. Ya. Iya, Master. Ya. Benar ini. Unmute dulu semua, Mas. Ya, saya unmute dulu semua ya. Ya, silakan yang mau tanya, Pak. Di dulu.
Nanti malah main. Aja. Oke, yang mau tanya Pak. Ya siap. Izin Master. Ya, siap. Untuk masalah sekat tadi Master, bangunan seperti itu kita kan 68 Master. Ya 68. 68 dengan void larnya itu 4x4. Jadi 43 4x3. Jadi satu bangunan itu tulangannya 43. Tiap anunya dibagi 4 jadinya. 1 untuk larnya, 3 untuk ruangan dan disekat semua. Waduh, sempit sekali itu ya. Berapa tadi? 4x3. Kalau begitu jadi, Pak, mohon sekat tengah aja Pak. Mohon pencerahannya. Sekat tengah aja Pak. Kalau terlalu banyak sekat sempit lagi. Itu malah sekatnya menghalangi akses. Itu boleh dilakukan kalau koloninya sudah banyak Pak. Kalau koloninya sedikit ya susah. Sekat tengah kita buang Master. Justru sekat tengah tuh maksudnya gini, kalau lebarnya gini, segini, ini aja yang sekat tengah, bukan berpalang begini. Ini yang sekat tengah. Nih, dari tulangan itu kita sekat tengah. Iya, Master. Nah, di sekat ini nggak ada lubang. Dikasih sekat, Master. Larnya dikasih sekat, Master. Dari lar di menuju ruang inap dikasih sekat. Ya, menuju ruang inap kasih sekat. Dari atas itu minimal 60 untuk menutupi sirip. Yang penting luas lar itu minimal 1,5 meter. 1,5 meter. Jangan jangan pelit amat sama lar, karena lar ini pintu masuk ya. Bisa bikin 2 meter ke 2 meter. Itu bagian lantai atas. Kalau bagian lantai bawah nggak disekat pun nggak apa-apa, cuma sekat gantung. Nah, ini yang bicara sekat dalam. Kalau sekat dalam ini, yang tulangan 3 tadi, bisa sekat tengah aja sedikit. Kalau punya Bapak itu. Ini perlakuannya umum ya. Tapi nanti di buku sini, nanti Bapak Ibu akan mudah setelah melihat gambar itu akan mudah memahami kok. Setelah ini akan Bapak Ibu install aplikasinya di HP. Ini bukunya ini berupa aplikasi, insya Allah akan Bapak Ibu install di HP. Nanti kalau ada yang kurang dipahami kan kita bisa kontak Pak. Ya siap. Nah, yang penting kita silaturahmi dulu. Saya bisa mengenal Bapak Abdul Sahid, Bapak Afnan dari Kaltim, senior kita juga Bapak Abdul Rahman dari mana nih Pak? Jadi di sini ya silaturahmi. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silakan Bapak Ibu. Saya izin bangga sekali. Jadi sekat itu mempengaruhi terhadap akses burung di dalam ya, Master? Iya. Karena salah satu teknik mengunci anakan itu memanipulasi ruangan dengan sekat. Nah, itu kalau ada koloninya. Iya, karena anakannya kebanyakan itu lari, Master, karena di tempat kita gedung di tempat kita tuh karena tidak itu hukum alam, Pak. Hukum alam. Kenapa? Contohnya, Bapak sudah punya 2 gedung. Kalau anak nggak pindah, gedung baru ngeharap apa, Pak? Ya. Betul, Master. Itu hukum alam. Jadi, betul. Itu rezeki Allah sudah yang tentukan. Tempat jadi, kita ada nggak kabur, gedung baru tuh ngarap gedung apa. Tapi ada untuk katanya meminimalisir. Karena kan kita juga capek-capek nih. Capek-capek beternak, ngumpulin, nggak panen, sarang sampai kronis supaya anak kembali dengan cara manipulasi ruangan dengan sekat-sekat itu tadi. Kalau dia sudah berbentuk koloni. Nanti juga saya mau dengarkan testimoni dari kawan-kawan pengguna SP saya. Silakan nanti yang mau bicara setelah kita bahas ini. Oke, Bapak, yang tadi yang tanya RBW 4 kali berapa? Sudah. Master. Halo, monitor. Ada.
Izin. Siap. Dua stop. Saya mutal dulu. Ya, satu-satu ngomong, Pak, supaya bisa disimak. Halo, Bapak. Ya, izin. Kita lanjut. Nah, jadi ini tadi akses, ini sudah di bab 3 ya. Akses burung tadi adanya void zigzag dan void loss. Nah, kemudian kita beranjak ke lantai 3. Sama Pak, di lantai 3 kita juga harus bikin lubang supaya bisa bantu akses burung. Kenapa? Agar memudahkan itu tadi burung ketika masuk dari lantai atas, masuk ke ruangan lar, masuk lewat lar, dan menjangkau di lantai paling atas. Kalau ada lubang di setiap void, banyak lubangnya, kan dia bisa turun terjun ke bawah, Pak. Bahkan saya pernah di Pulau Wali Mandar, saya lagi setting nih, kemudian saya buka pintu masuk kita, manusia, ruang operator, burung sampai tembus ke situ, keluarnya. Kenapa? Saking penasarannya burung itu dengan sumber suara. Jadi burung itu masuk melalui LMB, mutar-mutar masuk lar, main-main di ruang inap, kemudian sampai tembus ke tangga dan tempat kita masuk ruang operator. Saking penasarannya burung, kok burung ada lewat sini? Kenapa? Karena burung memang itu navigasinya adalah suara. Jadi berdasarkan kesimpulan itu bahwa memang void ini perlu void dalam ini perlu diadakan gitu supaya tidak ada burung mudah mengakses jalur. Jadi, nah ini ada di gambar Bapak Ibu, ini untuk bangunan yang apa ya? Saya perkecil dulu supaya jelas Pak ya. Halo? Ya, halo, cukup jelas. Nah, jadi di situ ada tanda panah, air siram dinding. Ini untuk beton ya, untuk beton. Untuk yang sudah punya bangunan beton. Kalau sudah ada sistem pengairan seperti ini, kita tidak perlu ada air di dalam rumah burung walet. Apalagi di lantai dasar, itu nggak perlu. Karena sarangnya nanti kronis dan burung nggak mau di situ. Jadi di bawah bangunan 3 meter tadi nggak perlu pakai air lagi kalau sudah ada sistem pengairan. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh konstruksi bangunan di mana ini void 4, anggaplah ini minimal 8 kali 12 atau 8 kali 16. Anggaplah 8 kali 16 nih. Ambil setengahnya 4 untuk luas void. Nah, sebenarnya luas void itu 25% sampai 35% luas bangunan, Pak, pada umumnya. Dan pertanyaan saya, apakah bangunan Bapak sudah mencapai 25 sampai 35% voidnya? Nah. Kemudian ventilasi minimal 4 meter persegi itu ada 9. Kemudian lubang-lubang di sini juga ada. Nah, pipa-pipa di sini juga sebenarnya ini teori tambahan, Pak, untuk bagi gedung yang panas tadi, yang kecil tadi, 4 kali keburu udah bikin beton 4 kali 8, tapi susah jebol-jebol ini dan itu, bisa gunakan metode pengairan, Pak, dengan pasang rain room atau hujan buatan di dalam rumah. Kalau yang kayu jangan berkecil hati, bisa gunakan pompa RO dan di depan LMB saja disemprotkan itu. Memancing burung nggak apa-apa, karena semua burung itu pasti suka air, Pak. Kecuali burungnya mama muda itu. Pak Joni. Nah, jadi
saya contohkan di pompa RO itu, kalau Bapak taruh itu di depan di depan LNB, itu burung akan terpancing. Dan banyak yang sudah menerapkan teknik ini. Salah satunya dari siapa ya? Ya. Ya, kenapa Pak? Video-video saya yang sudah menampilkan teknik saca ini adalah konstruksi teknik saca Pak. Ilmu 50 juta ya ini. Bapak penasaran kan dengan saca? Soalnya saca itu seperti ini, dindingnya di samping, oid, kemudian ada lubang tengah, ventilasi harus sekian. Dan ada ritual Pak. Ritual tahu nggak ritualnya? Nah, ritualnya itu setiap jam 3 kita sudah harus menyiram dinding sampai jam 5, Pak. Mantap ya. Menyiram dinding selama 1 minggu. Siram terus dinding itu selama 1 minggu. Manual kita bersihkan terus selama 1 minggu. Supaya begitu burung pulang, suhu sudah sejuk. Nah, itulah ilmu saca. Ritualnya itu dia ilmu siram dinding. Dinding ini kita basahin semua, Pak. Kita sapu, kita bersihkan. Kita sendiri yang melakukannya. Nah, nanti begitu dia burung pulang, spuyer itu sudah main. Sudah menyemprot di muka LMB seperti hujan. Nah, makanya burung tuh mengeluarkan suaranya. Nah, itulah titik emas sebenarnya. Mungkin Bapak nanti ada video yang saya perlihatkan bagaimana sih cara kerjanya rain room ini. Tapi ini kalau untuk kayu kayaknya agak perlu perhatian khusus Pak. Soalnya kalau kena air terus bisa ini kan lapuk. Tapi kalau kita taruh di luar itu kelihatan tetangga, nanti ditiru juga takut. Nanti kalau misalnya kurang respon Pak suara, itu pancing dengan air. Insya Allah itu. Yang penting standarkan dulu gedungnya. Ini kan kita bicara masalah burung nih. Supaya mau datang. Itu pancing dengan air, dengan suara. Tapi syaratnya harus standar gedung dulu. Standar gedung dengan cara ini tadi. 4 meter persegi, 9 lubang. Kemudian ada aksesnya lumayan. 35% dari bangunan. Kemudian ventilasi, kemudian selokan pinggiran, hama, dan lain-lain kan memang sangat menunjang, Pak. Apakah kebutuhan RBW kita ini sudah terpenuhi? Itu pertanyaannya sama Bapak. Bangunan sendiri nih, sama bangunan sendiri, apakah bangunan saya sudah standar? Apakah bangunan saya sudah standar? Itu pertanyaannya. Masuk di dalam aja, Nak. Nah, jadi kalau misalnya bangunan kita belum standar, Pak, burung juga nggak bisa ya, berarti ada tanda tanya kan? Kenapa nih burungnya suara sudah respon kok nggak bisa? Jadi semuanya tuh saling mempengaruhi. Yang penting Twitter tarik tadi Pak, yang saya bilang tuh disilang. Nah, jadi nanti akan saya konstruksikan penempatan Twitter tarik yang baik itu seperti apa sih? Tapi sambil kita bahas. Oke, kita sampai di bab sudah tidak sabar lagi nih pengen membagikan bukunya. Ini sekat. Jadi sekat ini sebenarnya ada oknum yang mengatasnamakan bahwa nggak ada sekatnya itu burung-burungmu ya dapat kerjaan lagi dia kan supaya bisa merehab RBW. Dan ini kan di kampung-kampung itu tidak menutup kemungkinan Pak ya, ada orang yang seperti itu mungkin memanfaatkan karena mungkin ada ilmu di sekat dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kenapa burungnya nggak masuk, nggak ada sekatnya itu, nggak ada anunya itu kan, itu ada praktisi dan konsultan-konsultan yang timbul di kampung-kampung biasanya seperti gitu kan, nggak ada sekatnya itu, langsung memponis. Saya sering menemukan itu Pak.
Padahal sebenarnya selain syarat lokasi, desain, standarisasi, itu juga sangat sekat ini untuk tadi manipulasi ruangan untuk mengunci anakan. Karena mereka sistemnya koloni, berkelompok. Jadi ada koloni ini, ada koloni itu. Jadi dia tidak mau saling menyatu. Untuk memanipulasi ruangan itu supaya anak itu terjebak dan tidak bisa keluar masuk akses. Sebenarnya itu fungsi dari sekat untuk membuat kamar-kamar gitu, kamar-kamar khusus. Ini tempatku, ini tempatku, ini tempatku, tidak tercampur baur dengan yang lain. Coba perhatikan kalau Bapak punya CCTV, perlakuan burung itu dia pasti mencari pasangan dan satu burung lain mengganggu pasangan lain. Itu ada, Pak. Jadi fungsi sekat ini untuk membuat kamar-kamar dan masing-masing. Dan penelitian ini pernah saya lakukan di sebuah RBW yang itu tidak diciptakan sebuah RBW, tapi itu rumah yang ada kamarnya. Kemudian kok walet ini sukanya dia di kamar-kamar gitu. Nah, terus kan otomatis kamar ini terdiri dari sekat. Kenapa kita katakan sekat? Karena mungkin bahannya murah, bukan dari dan tidak disengaja, makanya kita katakan sekat. Nah, tapi kok walet ini dia sukanya yang di kamar-kamar. Ternyata sifat mereka itu tadi, dia membentuk koloni untuk daerah mereka sendiri, sebenarnya untuk memanipulasi ruangan lah, membagi ruangan lah. Karena kan namanya koloni ini dia punya sejenis ratu atau gimana gitu ya, istilah yang digunakan oleh teman-teman. Intinya begini Bapak Ibu, sekat tidak usah terlalu menjadi bahan yang diperbincangkan begitu rumitnya. Intinya adalah burungnya mau datang. Iyalah, intinya burungnya mau datang dulu dan bisa berkunjung. Sekat ini menjadi syarat yang sekian. Intinya dulu adalah yang tadi, lokasi, standarisasi, suhu, dan lain-lain. Saya rasa ini sudah suasananya mulai tegang. Kita ngopi dulu, Bapak, atau ada yang mau ditanyakan? Iya, izin tanya, Master. Ini kan sekat terdiri macam-macam ya. Ada jenis dari kain, ada terpal, ada string jersey. Apakah dari sekat macam-macam itu pengaruh, Master ya? Semuanya tergantung dari kebiasaan, Pak. Pertama, saya mengatakan bahwa terpal itu nggak bagus. Tapi ada yang pakai terpal, mau aja burungnya. Bagus. Ada yang mengatakan kain itu nggak bagus. Tapi ada yang pakai kain, ada aja yang mau burungnya. Nah, jadi saya mau bahas mengenai spesifikasi dari sekat itu sendiri ya. Jadi bisa kita, supaya tidak multitafsir. Saya tidak menjas bahwa terpal itu tidak bagus, kain itu tidak bagus. Tapi saya mau bahas spesifikasinya dan kelebihan dan kekurangannya, Pak ya. Ini kan Bapak tanyakan masalah bahan kan? Betul. Jadi saya bahas spesifikasi dan kekurangan dan kelebihan. Pertama, terpal itu dia memantulkan panas, Pak. Yang kedua, dia memantulkan cahaya. Apalagi dia punya tekstur warna. Karena pori-pori permukaannya dia sifatnya memantulkan. Bila kena cahaya, mantul dia. Panasnya pun mantul. Itu kelemahannya. Kalau di dalam ruangan, oke, enggak masalah. Tapi kalau dia dilar, kayaknya ada masalah tuh. Kemudian dia bisa goyang kalau kena angin. Dan itu menjadi momok yang menakutkan bagi walet. Nah, ini berlaku sama seperti kain. Kalau itu tidak dibentang dengan benar. Jadi kayak orang-orangan sawah, Pak. Orang-orang sawah itu kan kalau kena angin bunyi, burung takut dekat itu. Gimana, Pak? Masuk akal nggak? Ya, betul-betul, Master. Sip, kita sudah tangkap itu. Nah, jadi yang paling efektif adalah gunakan triplek, kemudian cat hitam. Karena triplek itu nggak mungkin goyang, karena dia permukaannya adalah pertama memang panas tidak diserap. Kemudian kita mudah membuka, menutup. Habis itu, ini masalah biaya sih, Pak.
sebenarnya. Ya. Biaya dan ketersediaan bahan. Kalau misalnya ada biayanya yang bagus, paling bagus tuh triplek sudah. Tapi kalau memungkinkan dengan kain, asal tidak goyang-goyang, asal cahaya tidak tembus, kan kain tuh ada lagi jenisnya, Pak. Ada tebal cottonnya 30S, ada 24S. Nah ini kan kalau orang pukul rata, pokoknya sekat pakai kain. Tapi kain yang mana dulu? Ada yang pakai ambal. Kemarin pakai ambal, Pak. Begitu anak lengket, ternyata kejerat benangnya dan meninggal mati di situ. Kenapa? Ini kain benangnya itu tadi kan sifat walet begini bertengger ya. Begitu dia cengkeram, nyangkut. Dan saya temukan mati dia di atas ambal itu sekat tadi. Karena kan belajar terbang ketabrak. Nah, ini kan salah satu temuan. Mungkin ada kasus-kasus yang Bapak temukan. Tapi ini tidak berlaku secara umum ya. Kita bicara bahas masalah bahan. Tapi kalau triplek akan mantul jatuh terbang lagi, Pak. Tapi kalau kain bisa nyangkut. Ya. Kemudian kelebihan kain murah, bisa dilipat. Habis itu kita punya banyak kain karena memang kain di rumah pasti tersedia. Ini bicara masalah bahan. Jadi sebenarnya banyak orang menggunakan bahan yang tidak sesuai bagaimana mestinya. Namanya sekat itu bangunan ya gunakan bahan bangunan, jangan gunakan bahan rumah tangga. Iya Pak ya. Ya itulah Master. Kita dengarnya cuma dari kata teman-teman. Katanya ya begitulah korban kita. Izin bertanya, Master. Saya pindah karena hujan, Pak. Angkat tetap. Suara saya nggak terdengar, saya pindah karena cuaca hujan. Pak. Izin bertanya, Master. Lumayan ada pesertanya 40 orang lebih. Jadi saya cari ruangan yang meredam anu dulu ya. Suara dulu Pak ya. Pak, di kamar mama lah. Supaya suara teredam Pak lah. Ini laptop. Aja lah, yang ini laptopnya. Itu selimu mana nih? Perekam suara. Perekam suara pegang. HP-mu ya. Pegang. Oke. Ya. Dah, Bapak Ibu jelas aja ya. Saya harus cari lokasi ya. Begitu. Remote AC. Kita kan remote AC cuma mau Mira. Maaf ya, Bapak Ibu, saya cari tempat yang harus tadi kan di luar nih hujan, kemudian suara seng tuh ganggu. Jadi saya harus cari lokasi dulu, izin dulu sama Bapak untuk di kamarnya. Karena ini peredamnya juga luar biasa. Sebenarnya kalau di studio saya nggak masalah, tapi karena ada masalah kemarin, aduh luar biasa sekali. Jadi intermezzo lagi, saya jelaskan ya, asisten kameramen saya kemarin tuh umur 18 tahun, seminar ini saya rancang sama dia, itu gantung diri Bapak Ibu. Aduh, jadi saya di parnoan. Oke Bapak, sempat tersendat, kita sampai mana tadi? Mohon maaf ya. Kesana pikir. Yang mau ditanyakan lagi Pak? Izin Master. Ya. Fungsi penyekatan itu apa sebenarnya, Master? Terima kasih. Itu untuk memanipulasi ruangan, kemudian untuk meredam cahaya, untuk akses juga. Sebenarnya
kebanyakan orang sekat itu untuk membuat cahaya sih. Petani ini biasanya cahaya aja dia. Jadi umumnya peternak menggunakan bahan padat seperti papan atau triplex sebagai sekat secara ekonomis. Nah, karena tadi teman-teman menggunakan kain itu karena kain itu yang murah dan lain-lain. Nah, jadi fungsi sekat itu untuk mengunci anakan. Kemudian fungsi sekat untuk meredam cahaya. Fungsi sekat untuk membedakan antara ruang A dengan ruang B. Secara umum ini ya. Nah, jadi nanti modifikasi sendiri Bapak Ibu. Nah, tadi kan yang kita bahas adalah dari segi material dan bahannya. Sekarang kita bahas dari segi fungsi. Jadi dari segi fungsi itu sebenarnya itu tadi anakan kalau masuk ke sekat-sekat itu kan bingung dia. Jadi dia nggak potensi untuk keluar dan dia merasa punya tempat sendiri, tidak tergabung dengan induk. Kan biasanya anakan kalau tergabung dengan induk dia agak susah mencari pasangan dan lain-lain. Tapi kalau dia sudah bergabung, dia mencari tempat yang dekat-dekat situ aja. Nah, ini sepertinya kasus umum yang sering saya temukan. Iku mau baik. Bentar Bapak Ibu ya.